Halo semua, perkenalkan nama saya Natania Pandiangan dengan NIM A1S1 059. Saya mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Jadi, video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Asesmen Bimbingan dan Konseling Tes dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD. Jadi di sini saya memilih instrumen tes Riasek yang dikembangkan oleh teori John Holland. Tes Riasek sendiri merupakan instrumen yang digunakan untuk membantu mengetahui kecenderungan minat karir individu berdasarkan tipe kepribadian tertentu. Menurut teori Holland, setiap individu memiliki kecenderungan tipe kepribadian yang berhubungan dengan lingkungan kerja yang sesuai. Dalam teori ini terdapat 6 tipe kepribadian. Yang pertama itu realistik, menggambarkan individu yang menyukai kegiatan praktis, teknis, dan pekerjaan lapangan. Yang kedua ada investigatif, menggambarkan individu yang menyukai kegiatan analisis, penelitian, dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada artistik, menggambarkan individu yang menyukai kegiatan seni, kreativitas, dan kebebasan dalam berekspresi. Yang keempat ada sosial, menggambarkan individu yang menyukai kegiatan membantu, membimbing, dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima ada enterprising, menggambarkan individu yang menyukai kegiatan memimpin, mempengaruhi, dan berbicara di depan umum. Yang keenam atau yang terakhir konvensional, menggambarkan individu yang menyukai kegiatan ketelitian, administrasi, dan pekerjaan yang sistematis. Selanjutnya ada aturan pemberian skor. Penskoran pada instrumen ini dilakukan secara sederhana. Setiap jawaban yang di-checklist diberi skor 1, sedangkan jawaban yang tidak di-checklist diberi skor 0. Setelah seluruh jawaban diperiksa, skor dijumlahkan berdasarkan kelompok tipe, realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Semakin banyak item yang di-checklist pada suatu tipe, maka semakin tinggi kecenderungan minat individu pada tipe tersebut. Proses penskoran dilakukan secara teliti agar hasil yang diperoleh dapat menggambarkan kecenderungan minat individu dengan lebih tepat lagi. Berikut ini adalah contoh instrumen tes Riasek yang telah dikerjakan, yang dimana terdapat 42 item pernyataan. Yang pertama itu, kategori pertama itu jumlahnya 1, kategori 2 itu jumlahnya 2, kategori 3 itu kosong, kategori 4 itu 1, kategori 5 itu 2, kategori 6 itu 2. Pada tabel yang di samping, kategori 1 2, kategori 2 1, kategori 3 1, kategori 4 1, kategori 5 1, dan kategori 6 3. Kemudian ditotalkan jumlah skor yang didapat. Kategori 1 dapat 3, kategori 2 dapat 3, kategori 3 dapat 1, kategori 4 dapat 2, kategori 5 dapat 3, kategori 6 dapat 5. Jadi konseli berinisial R ini lebih dominan ke konvensional. Selanjutnya ada langkah penghitungan hasil tes. Langkah pertama dalam penghitungan hasil tes adalah memeriksa jawaban individu dan memberikan skor pada setiap item sesuai aturan penskoran. Setiap jawaban yang di-checklist diberi skor 1, sedangkan jawaban yang tidak di-checklist diberi skor 0. Setelah itu, seluruh item dikelompokkan sesuai tipe, realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Kemudian dilakukan penghitungan total skor pada masing-masing kategori untuk mengetahui kecenderungan minat individu. Nah, hasil penjumlahan skor kemudian dibandingkan untuk melihat tipe mana yang memperoleh skor paling tinggi. Tipe dengan skor tertinggi menunjukkan kecenderungan minat individu. Apabila terdapat dua skor tinggi yang berdekatan, maka kedua tipe tersebut dapat menjadi gambaran kombinasi minat individu tersebut. Berikut adalah tabel pengolahan skor, yang mana ada nama dan 6 tipe kepribadian.
serta interpretasinya. Selanjutnya ada interpretasi awal hasil tes. Berdasarkan hasil pengolahan skor yang diperoleh oleh konseli berinisial R, kategori konvensional memperoleh skor tertinggi yaitu 5. Selanjutnya kategori realistik, investigatif, dan enterprising masing-masing memperoleh skor 3. Sedangkan kategori artistik dan sosial memperoleh skor 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konseli berinisial R memiliki kecenderungan minat utama pada tipe konvensional. Tipe konvensional menggambarkan individu yang menyukai kegiatan yang teratur, sistematis, teliti, dan berhubungan dengan administrasi maupun pengelolaan data. Individu dengan tipe ini cenderung nyaman bekerja dengan aturan, prosedur, serta lingkungan kerja yang terstruktur. Selain itu, skor pada kategori realistik, investigatif, dan enterprising menunjukkan bahwa konseli berinisial R juga memiliki ketertarikan pada kegiatan praktik, kemampuan berpikir logis, serta kemampuan bekerja sama dan berorganisasi. Berdasarkan hasil tersebut, konseli berinisial R memiliki ketertarikan pada bidang administrasi, perkantoran, manajemen data, akuntansi, maupun pekerjaan lainnya yang membutuhkan ketelitian dan keteraturan. Namun demikian, hasil tes ini hanya menunjukkan kecenderungan minat awal dan perlu dipadukan dengan data lain agar interpretasi yang diperoleh menjadi lebih akurat. Selanjutnya ada keterbatasan interpretasi hasil tes. Hasil tes minat Riasek hanya memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan minat individu dan belum dapat menggambarkan keseluruhan potensi maupun kepribadian secara menyeluruh. Hasil yang diperoleh juga dipengaruhi kondisi individu saat mengerjakan tes, tingkat pemahaman terhadap pernyataan, serta kejujuran dalam memberikan jawaban. Selain itu, hasil tes dapat berubah seiring dengan perkembangan usia, pengalaman, lingkungan, maupun perubahan minat individu. Oleh karena itu, hasil tes sebaiknya digunakan sebagai data pendukung dalam memahami kecenderungan minat individu. Hasil tes juga tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan kepribadian, jurusan pendidikan, maupun pilihan karir individu. Oleh karena itu, hasil tes perlu dipahami secara hati-hati dan objektif agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran. Selanjutnya ada resiko interpretasi yang tidak sesuai prosedur. Interpretasi hasil tes yang dilakukan secara tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami minat dan potensi individu. Hal tersebut dapat berdampak pada pemberian arahan pendidikan maupun karir yang kurang sesuai. Selain itu, interpretasi yang berlebihan juga dapat menimbulkan pelabelan terhadap individu berdasarkan hasil tes. Oleh karena itu, proses interpretasi harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan dipadukan dengan data pendukung lain seperti observasi, wawancara, serta kondisi lingkungan individu agar hasil interpretasi menjadi lebih akurat atau lebih tepat. Melalui tugas video proses penskoran, pengolahan hasil, serta interpretasi awal, saya memahami bahwa proses penskoran instrumen harus dilakukan secara sistematis, teliti, dan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Ketelitian dalam memberikan skor, mengelompokkan item, serta menghitung hasil tes sangat penting agar data yang diperoleh dapat menggambarkan kecenderungan minat individu secara lebih tepat. Kami bahwa proses interpretasi hasil tes tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau melampaui data yang tersedia. Hasil tes minat hanya menunjukkan gambaran awal mengenai kecenderungan minat individu, sehingga perlu dipadukan dengan data pendukung lainnya seperti observasi, wawancara, dan kondisi lingkungan individu. Melalui tugas ini, saya menyadari bahwa sebagai calon konselor, kemampuan dalam melakukan asesmen, pengolahan skor, serta interpretasi hasil merupakan keterampilan penting dalam layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, sikap objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab sangat diperlukan agar hasil asesmen dapat digunakan secara tepat dan profesional. Sekian untuk penjelasan dari saya mengenai proses penskoran, pengolahan hasil, dan interpretasi awal melalui instrumen tes Riasek.
Saya akhiri, terima kasih.